Selamat pagi kembali untuk murid-murid yang terkasih. Pak Guru akan menyapa kalian pada pagi hari ini tentang pembelajaran kita mengenai katekisasi. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa bertemu dalam kelas agama Kristen tentang pembelajaran katekisasi. Kiranya Tuhan tolong kami, terutama anak-anak didik kami, supaya boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Pak Guru akan berbicara tentang satu topik yang juga ini sangat terkenal dalam iman Kristiani, yaitu tentang katekisasi. Mohon diperhatikan baik-baik. Nah, ini dia. Nah, katekisasi adalah kelas pendidikan iman dan ajaran Kristen untuk mempersiapkan peserta. Peserta katekisasi itu yang dimaksud menjadi anggota CD. Apa itu CD? CD itu adalah orang-orang yang dipersiapkan secara pendidikan agama di dalam gereja untuk menjadi jemaat dewasa, yaitu yang memahami dan melaksanakan tugas panggilannya dalam kehidupan secara utuh. Dalam gereja mula-mula belum ada katekisasi sebagaimana yang dikenal sekarang. Kita membayangkan bahwa sesudah peristiwa Pentakosta, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para rasul langsung dibaptis. Jadi tidak ada katekisasi atau pembelajaran khusus tentang iman Kristen dan seterusnya. Pak Guru percepat, nanti kalian baca ulang-ulang di file Google Classroom. Tanpa diketahui, misalnya ikutlah katekisasi dahulu. Sesudah gereja mapan secara organisasi, mulailah dilakukan adanya kegiatan katekisasi. Begitu kira-kira secara singkat. Kemudian, walaupun demikian tak berarti bahwa praktek katekisasi tidak ada sama sekali. Tradisi orang Israel ternyata telah membiasakan adanya pendidikan agama Yahudi dalam kehidupan agama mereka. Silakan anak-anak baca dalam Ulangan 6, 4, dan 9 yang menyatakan bahwa pendidikan agama dimulai sejak masa kanak-kanak. Bahkan dikatakan di sana bahwa tulislah itu di loh-loh pintu dan seterusnya. Pada satu sisi, gereja Kristen mengambil kebiasaan yang selama ini dipraktekkan dalam kehidupan umat Israel, tentu dengan penyesuaian, di mana pada sisi lain, dalam perkembangan selanjutnya kita juga mengenal adanya pengaruh agama misteri Yunani dalam kehidupan gereja mula-mula atau purba, sehingga dikenal adanya proses bertapa. Itu maksudnya bertapa. Gitu. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, ada kebaktian umum yang dahulu dalam pengakuan dasar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan dengan ajaran katekisasi yang amat sederhana, kemudian masuk dalam kelompok katekumenat atau pengajaran-pengajaran gerejawi seperti itu. Silakan nanti dibaca kembali nak ya. Dengan mengacu pada apa yang biasa terjadi dalam lingkungan umat Israel, kemudian juga dijumpai adanya katekisasi keluarga yang dilaksanakan oleh suami atau ayah katekisasi sekolah yang dilaksanakan oleh para guru, dan katekisasi gereja yang dilaksanakan oleh para uskup, presbiter, diaken, dan anggota-anggota jemaat. Uskup itu pengurus gereja nak. Presbiter itu artinya majelis pelayan-pelayan di gereja, sama juga dengan diaken. Dalam perkembangannya, katekisasi pernah mengalami pendangkalan. Pendangkalan itu apa ya?
lagi sedang dalam situasi yang sangat pelik, mungkin seperti itu, sehingga bersifat performa saja. Mereka ingin menjadi anggota jemaat. Oleh karena itu, Alcuinus, seorang penasihat kaisar agung, perlu memperingatkan ini dalam sistem gereja Katolik. Nah, sejarahnya kira-kira seperti itu. Nanti silakan dibaca ya. Kebiasaan gereja di Eropa dibawa ke Indonesia pada zaman Sending Belanda, yakni dengan menghadirkan pengajaran agama Kristen di sekolah-sekolah. Itu berarti bahwa katekisasi juga dilakukan di sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh para guru. Oleh sebab itu, dalam sidang Raya Agung pada tahun 1624 di Batavia, itu di mana, Nak? Di Jakarta, ditetapkan bahwa semua murid sekolah harus mengikuti katekisasi gereja. Ketetapan ini diperbaharui dengan Leglement sekolah baru pada tahun 1776. Bagi para calon gurunya wajib menandatangani 3 surat simbolis, yakni pengakuan iman gereja Belanda, Katekismus, Heidelberg, dasar-dasar Sinode Nasional Gereja, Harvard, di Dordrecht. Nah, ini gereja-gereja yang beraliran Eropa ya, yaitu Belanda. Gereja-gereja seperti ini sekarang, misalnya GPIB, HKBP, GKI, HKI, dan seterusnya. Gemit, ya begitu kira-kira. Nah, intinya katekisasi adalah pengajaran Kristiani, iman Kristen kepada orang-orang, anak-anak remaja seperti kalian, berlanjut kepada ada anak-anak remaja yang di atas kalian seperti SMA, untuk mereka boleh mengerti iman dalam beragama mereka, sehingga mereka siap menjadi jemaat dewasa. Itu katekisasi. Tujuannya apa? Tujuan katekisasi adalah agar katekisasi menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bukan hanya diterima, tetapi juga dimengerti, dipahami siapa Tuhannya, siapa Juru Selamatnya, siapa pribadinya, punya hubungan pribadi secara intim, secara pribadi, secara apa istilahnya itu, secara personal ya. Jadi bicara kepada Tuhan dari hati ke hati hanya lewat pribadi ya. Jadi nggak mesti harus lewat perantara seperti harus lewat Pak Pendeta dulu dan sebagainya. Jadi itu tujuan katekisasi. Nah, anak-anak remaja Kristen seperti kalian juga wajib memahami tujuan katekisasi ini karena penting. Jangan sampai kalian mengaku beragama Kristen tetapi tidak mengerti siapa Tuhan kalian, siapa Juru Selamat kalian, begitu ya. Jadi kita beragama tetapi harus juga memahami apa itu namanya siapa Tuhan kita. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita, maka kita bisa berkomunikasi sesuai dengan tuntunan-tuntunan Tuhan yang kita yakini dan kita percaya. Tujuan lain secara tersirat Pak Guru sampaikan bahwa katekisasi perlu untuk kita pahami agar kehidupan remaja, kehidupan kalian sebagai anak remaja Kristen itu mampu mengambil bagian dalam kehidupan gereja yang diterapkan di keluarga, di tengah gereja, dan di antara teman-teman, sehingga kalian bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Jadi katekisasi itu wajib dipahami sebagai pengajaran penting untuk kalian pahami. Materi ini akan berlanjut, kemungkinan akan berlanjut di semester depan, karena ada poin-poin apa aja yang perlu dipelajari dalam katekisasi. Salah satunya misalnya adalah mengerti itu Tuhan dan Juru Selamat, mengerti itu gereja, mengerti tentang baptisan, mengerti tentang sakramen, dan ajaran-ajaran Kristen lainnya. Termasuk memberikan persembahan yang utama, yaitu tentang tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga kalian mengerti. Pak Guru akan simpan materi ini secara khusus di Google Classroom supaya kalian bisa baca ulang kalau ada ulangan harian. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran katekisasi hari ini yang telah mengajarkan kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan utus orang-orang yang mampu mengajarkan kami tentang katekisasi, baik itu guru, orang tua maupun hamba-hamba Tuhan di gereja kami masing-masing, sehingga kami berguna untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila